Halo hai, selamat malam semua dan salam jumpa. Apa kabar teman-teman di hari remaja? Semoga kabar baik senantiasa menyertai teman-teman semua. Kembali hadir untuk teman-teman di hari remaja yang tentunya akan berkisah seputar kehidupan remaja. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau kirim salam atau ucapan apapun untuk orang-orang terkasih, terus pingin berbagi kisah juga, jangan sungkan-sungkan. Kirimkan saja tulisan teman-teman melalui email di diariremaja79@gmail.com atau DM ke IG @diariremaja79. Baik teman-teman di Hari Remaja, di episode kedua ini di Hari Remaja akan melanjutkan kisah Aldi dan Camelia. Namun pada kisah kali ini lebih menceritakan tentang Aldi dengan anak perempuan lain yang secara tidak sengaja bertemu di sekolah barunya. So, bagi teman-teman yang belum mendengar episode pertama, silahkan dengarkan dulu agar ceritanya tidak terputus. Sebab dari episode pertama dan seterusnya akan runtut sesuai urutan kejadian. Kemudian bagi teman-teman yang telah mendengar kisah episode pertama, ada sedikit teralat. Yaitu ketika Aldi duduk di kelas 6 dan Camelia duduk di kelas 4 ada di tahun pelajaran 91-92, bukan tahun 93. Dan kelulusan Aldi bukan tahun 94, melainkan tahun 92. Oke, sekarang kita lanjutkan kisah Aldi dan Camelia bagian kedua. Setelah gagal masuk SMP di tahun pelajaran 92-93, karena kecelakaan yang menimpa Aldi 5 bulan yang lalu, Aldi selalu mengisi hari-harinya dengan membantu orang tua. Kadang-kadang ke sawah bertani, kadang-kadang ke hutan mencari kayu bakar untuk keperluan ibunya memasak. Sementara intensitas bermain dengan Camelia kian jarang, kecuali di hari Minggu saat Camelia libur akhir pekan atau ketika Camelia membutuhkan bantuan mengerjakan tugas pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 SD. 5 bulan kemudian, tahun pelajaran 93-94 tiba. Aldi yang telah tertinggal selama 1 tahun, bersemangat sekali melanjutkan pendidikan di SMP. Masih di SMP yang sama. Jika pada tahun sebelumnya Aldi mendaftar diantarkan ayahnya, kali ini Aldi mendaftar SMP ditemani Dika, teman yang sekarang sudah naik kelas 2 SMP. Hari-hari pertama masuk sekolah sangat menyenangkan bagi Aldi. Apalagi saat mengikuti pekan orientasi siswa, Aldi sangat antusias. Pikiran Aldi terbuka lebar. Ternyata di SMP bertemu dengan teman-teman dari berbagai desa, dari beberapa kecamatan. Ya, sebab saat itu belum banyak berdiri sekolah menengah pertama. Sementara program wajib belajar 9 tahun gencar dikampanyekan oleh Menteri Pendidikan untuk mencapai ketertinggalan sumber daya manusia. Sehingga siswa SMP di mana Aldi sekolah banyak yang berasal dari wilayah kecamatan yang berbeda. Pekan orientasi siswa selesai dilaksanakan. Aldi pun mulai mengikuti pelajaran yang sedikit berbeda dengan pelajaran semasa SD. Di antaranya, di SMP pelajaran IPA dibagi menjadi 2 bagian, fisika dan biologi. Siang itu hari Senin, tanggal 25 Juli 94. Aldi pertama kali mengikuti pelajaran di kelas 1A. Aldi memang merupakan tipe anak yang suka belajar. Ketika mendapatkan keterangan yang kurang jelas dari guru, selebihnya akan minta penjelasan ke teman yang lebih paham. Di antara teman yang sering diminta bantuan untuk memberi penjelasan akan topik pelajaran yang kurang dipahaminya ialah Reza dan Bambang. Hingga pada akhirnya mereka akrab berteman dan sering disebut trio ARB. Jam 10.15, selepas bel tanda istirahat berbunyi,
Trio ARB pergi membeli jajan pada pedagang yang berada di sekitar sekolah. Maklum, saat itu belum ada kantin. Setelah membeli jajan, mereka sengaja duduk di bawah pohon cemara yang tingginya kurang lebih 15 meter. Dahannya cukup rindang, sehingga aman bagi mereka untuk menghindari panasnya terik matahari. Hembusan angin dari rantingnya pun membuat mereka makin segar dan merasa nyaman. Dalam keadaan nyaman, tanpa disadari, datang 3 orang siswi cantik kakak kelas 3 senior mereka saat kegiatan pekan orientasi siswa. Salah satu dari siswi kakak kelas itu duduk tepat di depan Aldi. Namanya Aida. Dia cantik dan lincah, selincah ketika memegang tongkat mayoret saat memimpin grup marching band. Ya, dia salah satu di antara mayoret grup marching band di sekolahnya. Rupanya Aida tidak sekedar duduk, tapi menanyakan berbagai hal sama Aldi. Sementara kedua teman Aida asik dengan obrolannya sendiri. Begitupun dengan Reza dan Bambang, asik dengan obrolan mereka sambil sesekali melirik Aldi dan Aida yang sedang ngobrol dengan posisi saling berhadapan. "Hai, kamu Aldi kan?" sapa Aida ramah. "Loh, kok kakak tahu namaku?" tanya Aldi penasaran. "Ya tahulah, kan aku senior. Pasti tahu dong nama juniornya," jawab Aida penuh percaya diri. "Iya sih ya. Terus kenapa kakak tiba-tiba duduk di depanku? Aku kan jadi malu, Kak," timpal Aldi canggung. Iya, ada yang mau aku tanyakan." Aida seperti serius berbicara dengan nada datar. "Tentang apa, Kak?" tanya Aldi sangat penasaran. "Kamu bener nitip salam buat aku?" Aida balik bertanya sambil menatap tajam mata Aldi. Aldi pun merasa kaget dan bertanya lagi. "Hah? Apa, Kak? Salam?" "Ya, salam. Kamu nitip salam rindu buat aku kan?" saut Aida menegaskan pertanyaan dengan nada manja. Aldi jadi bingung, karena selama ini dirinya tidak pernah menitipkan salam untuk Aida pada siapapun. "Enggak, Kak, aku nggak nitip salam buat siapapun." Dengan muka mulai memerah, Aldi menjawab dengan rasa sedikit kebingungan. "Ayo, ngaku aja, nggak apa-apa kok," timpal Aida seolah-olah tidak percaya kalau Aldi memang tidak pernah menitip salam buat dirinya. "Bener, Kak, aku nggak ngirim salam buat siapapun," saut Aldi memberi penguatan. "Halah, ngaku aja, kamu sudah ngirim salam rindu buat aku," desak Aida agar Aldi membuat pengakuan. "Aduh kakak, beneran aku nggak ngirim salam. Mana berani aku kirim salam buat orang secantik kakak," jawab Aldi ditambah kata-kata rayu. Kata-kata secantik kakak membuat Aida tercengang dan obrolan terhenti sejenak. Mereka saling beradu pandang. Tatap mata Aida makin tajam ke arah Aldi. Lalu Aldi pun tak kuasa membalas tatapan Aida. Aldi mulai menundukkan kepala dan mengalihkan pandangan. Sementara Aida memulai obrolan kembali. "Ya sudah, apapun katamu, aku percaya kalau kamu memang nitip salam rindu buat aku lewat temanmu. Lalu yang menyampaikan padaku itu kakak dari temanmu. Terima kasih ya Aldi, aku juga rindu sama kamu," kata Aida sedikit panjang dan diucapkan sambil beranjak berdiri. Aldi makin penasaran.
ingin tahu siapa sebenarnya yang menyampaikan salam rindu untuk Aida, yang selama ini tidak pernah dititipkan pada siapapun. Namun sebelum hal itu ditanyakan lebih jauh, Aida beranjak pergi sambil melambaikan tangan. "Kakak," ucap Aldi sambil bengong. Setelah Aida dan kedua temannya pergi, Aldi tambah merasa bingung dan penasaran karena memang dirinya tidak pernah mengirim salam untuk kakak kelasnya yang bernama Aida itu. Aldi jadi curiga sama teman-teman sendiri. Jangan-jangan teman-temannya sengaja menyampaikan salam untuk Aida. Tak lama kemudian bel tanda masuk pun berbunyi. Aldi, Reza, dan Bambang segera menuju kelas. Di dalam kelas, Aldi menemui setiap teman yang punya kakak yang sudah duduk di kelas 3. Mungkin salah satunya yang telah menyampaikan salam atas nama Aldi untuk Aida. Namun tidak ada satupun teman-teman yang mengaku. Aldi tambah bingung, sehingga dalam mengikuti pelajaran dirinya tidak dapat dengan serius mendengarkan materi yang disampaikan, bahkan sampai jam pelajaran terakhir. Pikirannya terus terbayang dengan ucapan Aida. Apalagi ucapan itu keluar dari bibir manis kakak kelas yang cantik. Bel tanda pelajaran terakhir usai berbunyi. Aldi menatap buku dan alat tulis lainnya lalu memasukkan ke dalam tas. Kemudian bergegas keluar kelas dan pulang. Dalam perjalanan pulang, Aldi menyempatkan diri mampir ke toko buku untuk membeli buku diari kecil berwarna ungu. Setelah buku dibeli, seolah-olah ingin cepat sampai rumah, Aldi berjalan dengan tergesa-gesa sambil sesekali berlari kecil, sehingga perjalanan yang biasa ditempuh dalam waktu 15 menit, saat itu cukup 8 menit sampai rumah. Malam tiba. Langit cerah bersinarkan cahaya bulan tampak indah mempesona. Selepas belajar, Aldi keluar kamar menuju teras rumah membawa bolpen dan buku diari kecil berwarna ungu yang baru dibelinya tadi siang. Entah apa yang terjadi. Meskipun tidak pernah dilakukan sebelumnya, tiba-tiba kata-kata sedikit puitis mengalir begitu saja dari benak pikirannya, lalu ditulis di dalam buku diari. Bandung, 25 Juli 93. Dear Diary, malam ini aku ingin bercerita. Aku harap kau mau mendengar dan mengerti tentang perasaanku yang tak karuan tiba-tiba. Terbayang pesona takjub di bawah pohon cemara tadi siang, saat mentari mengembara menapaki luasnya cakrawala. Dear Diary, di bawah pohon cemara itu, aku tertegun malu saat bibir manisnya berucap, "Aku rindu." Padahal dia bukan siapa-siapa, hanya kakak kelas yang baru ku kenal seminggu yang lalu. Dear Diary, malam ini entah mengapa hatiku memaksa untuk turut serta merinduinya. Hingga perasaanku tak kuasa menahan gundah gulana. Seperti tidak ada yang perlu ditulis lagi, Aldi kembali masuk ke kamar dan berusaha memejamkan mata untuk tidur. Setidaknya kata-kata tadi sedikit membuang beban perasaannya. Akhirnya ia pun tertidur dengan mimpi yang mengulang kejadian tadi siang.
Baik teman-teman di hari remaja, itulah kisah Aldi dan Aida. Kisah selanjutnya dapat teman-teman dengarkan kembali di episode berikutnya. Jangan lupa dukung di hari remaja ya teman-teman. Caranya mudah, cukup like, komen, share, dan subscribe. Selamat malam, selamat tidur. Semoga teman-teman mimpi indah malam ini.